Bab 217. Tamu Nyonya sudah tiba. Ada seseorang dengan cepat memberitahu orang yang berada di dalam. Kalian semua keluarlah. Suara yang sangat tegas, khas dengan nenek yang sudah berumur. Aku sendiri yang akan berbicara dengan mereka. Baik, Nyonya. Semua orang yang berada dalam ruangan itu pun keluar. Ada seseorang yang mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Dekorasi di dalam ruangan sangat berbeda dari yang ada di luar ruangan. Kesederhanaan interior dari ruang ini sangat mengejutkan. Seorang wanita tua dengan rambut abu-abu, kemudian mulai bangkit dari tempat duduknya dengan dipapah oleh seorang wanita paruh baya. Dia membalikkan tubuhnya. Isabel menatapnya. Dalam hatinya terbesit suatu pikiran bahwa tatapan mata orang itu sangat tajam. Fiona seketika terdiam, kemudian membungkuk dan menyapa. "Nenek Yun." Fiona memberi hormat. Raisa terdiam. Ternyata dia adalah Nenek Yun itu. Apa yang kita katakan, maka itulah yang akan terjadi. "Nenek Yun." Raisa juga menyapa dengan sopan. Isabel sedikit kaget. Meskipun dia telah menebak identitasnya dari awal, tetapi pada saat ini membuatnya memanggil dengan sebutan nenek, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Mana mungkin Isabel bisa memanggilnya seperti itu? Marga dia sekarang bukanlah Yun. Nenek Yun tidak peduli bagaimana Isabel akan menyapanya atau tidak. Kemudian melambaikan tangan dan mempersilahkan duduk. "Semuanya, duduklah." Isabel tertegun. Kemudian dia pelan-pelan mulai duduk. Isabel merasakan ada sesuatu di belakang punggungnya. Setelah diraba-raba, ternyata itu adalah bantal. Wanita paruh baya yang berada di dekat Nenek Yun, mungkin dia adalah asisten pribadinya. Setelah menyajikan untuk Isabel, Fiona dan Raisa, dia kemudian meninggalkan ruangan. Sampai pada di ruangan itu hanya tersisa 4 orang saja. Nenek Yun baru memulai pembicaraannya. "Kita akhirnya bisa bertemu." Isabel seketika mengangkat pandangannya menatap Nenek Yun. "Setelah 23 tahun tidak bertemu, apakah kamu tidak ingin memanggilku nenek?" Nenek Yun dengan ekspresi sangat tenang menatap Isabel. "Bukannya kamu sangat ingin mengetahui identitasmu sebenarnya? Bertanyalah kepadaku, bukannya akan lebih tepat." Isabel tidak menyangka bahwa Nenek Yun akan seterus terang ini. Raisa, dia hanya seorang gadis dari keluarga biasa. Tetapi Fiona adalah nona dari keluargamu. Orang yang bisa membuatnya patuh tidaklah banyak. Nenek Yun meletakkan teh di tangannya dan dengan tenang menatap Isabel. "Kamu bukannya sangat ingin mengetahui alasan kenapa aku membuangmu? Dan lebih memilih Sasha. Kamu bukannya ingin mengetahui mengapa aku membiarkanmu bertahan hidup sendiri? Kamu bukannya sangat ingin mengetahui kenapa begitu kamu kembali ke keluarga Yun, aku bersikap acuh tak acuh? Masalah ini jika kamu bertanya kepadaku, bukannya akan lebih mudah?" Isabel terdiam tanpa kata. Hanya bisa berkata bahwa Nenek Yun benar-benar sangat hebat. "Aku akan menjawab 3 kegelisahan dalam hatimu itu." Nenek Yun tanpa menunggu Isabel menjawab, kemudian segera menjelaskan.
Sasha lahir 1 menit lebih dulu dari kamu. Begitu dia lahir, seluruh bunga yang berada di dalam ruangan seketika mekar dan menyebarkan aroma harum. Tetapi, setelah 1 menit kamu lahir, saat kelahiranmu itu ada 1 bintang yang jatuh dari langit. Kamu harusnya tahu, latar belakang keluargaku adalah dari astrologi. Mengetahui ilmu astrologi adalah kemampuanku. Saat itu aku langsung menyadari bahwa keluarga Yun bisa terjatuh karena kamu. Sebagai kepala keluarga Yun, coba kamu katakan, apa aku harus mempertahankan kamu? Kamu mungkin juga berpikir bahwa astrologi hanyalah urusan yang tidak masuk akal. Dan karena aku tidak menyukaimu, jadi mengabaikan begitu saja nyawa kamu. Tetapi, selama 370 tahun yang lalu, juga karena ilmu astronomi keluarga Yunlah pekerjaan memiliki ratu dan keluarga Yun. Jadi, setelah Indrawati tidak lama menempati singgasananya, dinasti Qing menjadi berjaya, membuatnya menjadi ratu yang sangat terkenal di masanya. 100 tahun yang lalu, penjajah Jepang memasuki perbatasan, membunuh dan membakar semua yang bisa dimusnahkan. Keluarga Yun melalui astrologi meramalkan bahwa provinsi Ye akan mengalami bencana. Dan keluarga Yun juga yang menyarankan cara menyelesaikannya. Keluarga Yun yang membawa semua kotak klasik dari dinasti Song dan Tang yang sangat berharga di punggung mereka. Mereka juga menggendong bahan peledak di tubuh mereka dan mengancam jika mereka mendekat. Mereka akan meledakkan diri dan kotak berharga itu akan meledak bersama dengan mereka. Namamu dan nama Sasha aku yang memberikannya. Sasha Isabel. Semua sama sejalan dengan takdir yang berarti pujian. Hanya untuk mengingatkan kalian, jangan melawan kehendak takdir. Keluarga Yun merasa bahagia karena kalian, dan juga merasa sedih karena kalian. Jika kamu yang berada di posisiku saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaanmu yang kedua, kenapa aku membiarkanmu bertahan hidup sendirian? Masalah ini lebih gampang dijelaskan, karena nyawa kamu lebih panjang 1 menit dari nyawa kakak kamu. Tetapi dengan membawa aura buruk bersamamu, hidupmu yang semakin baik akan membuat umur kakakmu semakin pendek. Meskipun kamu sudah meninggalkan keluarga Yun, tetapi keturunan dari keluarga Yun tidak akan pernah lepas darimu. Bisa dibilang jika kamu meninggal, maka hal itu akan berdampak baik kepada kakakmu. Tetapi, bagaimanapun juga kamu adalah keturunan keluarga Yun dan cucuku. Aku hanya membuatmu meninggalkan kita. Semakin jauh semakin bagus. Asal jarak kamu dan dia makin jauh, dia juga akan semakin aman. Tetapi siapa yang bisa menduganya? Kampus tempatmu dan tempat Sasha kuliah hanya berjarak 1 daerah saja. Saat Sasha berumur 21 tahun, umurnya semakin tidak terlihat panjang. Tenaganya yang tidak bisa menolak takdir yang dihadapinya. Sasha adalah gadis yang cerdas dan pintar. Saat semua keluarga mengetahui bahwa dia memiliki kembaran saat dilahirkan, tetapi begitu lahir langsung meninggal, semua orang dan orang tuamu pun percaya. Tetapi Sasha tidak mempercayainya. Dia bersikukuh bahwa adiknya masih hidup sampai sekarang. Mungkin ini karena jarak antara kalian berdua terlalu dekat. Keberadaanmu terdeteksi oleh kepekaan dia. Pertanyaanmu yang ketiga, kenapa aku mengajukanmu saat kamu kembali ke keluarga Yun? Aku ubah pertanyaannya. Apa menurutmu tanpa persetujuanku kamu bisa kembali ke keluarga Yun? Apa kamu tahu, begitu kamu dilahirkan kamu membawa aura buruk? Karena dalam tubuhmu dipenuhi dengan aura dendam dan kebencian.
Aura ini mendampingi kamu lahir ke dunia, dan cara memecahkannya adalah dengan cara mengandung. Setelah kamu mengandung dan melahirkan, maka janinmu akan membuatmu tetap sehat dan menghilangkan aura dendam dan kebencian dalam dirimu. Janin yang kamu kandung sepertinya tidak begitu sehat, karena jika dia tidak memiliki ambisi yang kuat, maka dikhawatirkan dia tidak bisa bertahan lama. Bisa dibilang, anak yang kamu kandung saat ini mempunyai kemungkinan bahwa dia akan dihargai dan dihormati di masa mendatang. Setelah menghilangkan aura dendam dan kebencian dalam dirimu, dan setelah kamu terbebas dari aura itu, kenapa aku menolakmu untuk kembali ke keluarga Yun? Jawabannya masih sama. Bagaimanapun juga kamu adalah keturunan keluarga Yun dan cucuku. Sasha sudah meninggal. Kamu masih mau kukuh seperti itu juga tidak apa-apa. Yang penting keluarga Yun masih mempunyai penerusnya. Nenek Yun sangat berterus terang. 2-3 kalimat sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Ekspresi Fiona dan Raisa juga tidak terlihat lebih baik. Isabel yang mendengarnya seketika terdiam. Raisa teringat perkataan dokter. Saat itu ketika Isabel menyelamatkan Prestige, seorang Korea, jelas-jelas tubuhnya tertabrak mobil. Meskipun tidak menabrak di bagian perut, dia terlempar cukup keras. Bagi orang biasa mungkin dia sangat sehat. Pendarahan sekecil apapun juga pasti tidak akan bisa dihindari. Tetapi Isabel berbeda. Kesehatannya benar-benar di luar nalar manusia. Janin yang di dalam perut Isabel menyerap energi buruk yang berada dalam tubuh Isabel sejak dia dilahirkan. Ah, aku tidak bisa mempercayainya. Isabel kemudian berkata pelan. Tetapi Nenek Yun, apa yang berubah keputusan Anda dan membiarkanku kembali ke keluarga Yun? Aku hanya mengakui papa dan mama. Kamu pasti akan kembali. Nenek Yun seketika dengan tegas memotong perkataan Isabel. Karena kamu memang harus kembali. Isabel mengerutkan keningnya kebingungan. Nenek Yun pasti khawatir jika aku kembali akan membawa kesialan bagi keluarga Yun kan? Isabel bertanya datar. Hah? Aura burukmu sudah hilang. Bagaimana bisa kamu akan membahayakan keluarga Yun? Nenek Yun tertawa dan berkata, alasannya adalah karena kesuksesan ada di tanganmu dan kematian ada di tanganmu. Itu adalah takdir kamu. Jika takdir sudah berubah seperti hari ini, apa yang masih kamu takutkan? Saat Isabel akan melanjutkan kata-katanya, kemudian Nenek Yun mengerutkan keningnya dan mengayunkan tangan kanannya. Sudah, tubuhku sedikit lemah hari ini. Kalian kembalilah. Isabel seketika terdiam. Kata-kata Nenek Yun sama memerintahnya dengan perkataan Ravindra. Isabel hanya mengikuti Fiona berdiri dalam membalikkan badan untuk melangkah keluar. Tunggu sebentar. Tiba-tiba Nenek Yun menghentikan langkah Isabel. Gelang itu sudah ada di tanganmu kan? Isabel mengangguk. Seperti ini baru benar. Nenek Yun tersenyum tipis. Lihat, hal ini aku tidak memerintahkan orang tuamu melakukannya, tetapi dia memberikannya kepadamu. Ini kalau bukan takdir, terus apa namanya? Sudah, sana kembali. Isabel mengangguk dan membalikan badannya pergi. Sesampainya dia meninggalkan kedai teh ini, Isabel merasa bahwa dirinya sedang bermimpi. Semua benar-benar terasa tidak nyata. Ternyata dia adalah keadaan seperti inilah membuat pertemuan dengan nenek kandungnya. Setelah kepergian mereka bertiga, Nenek Yun seketika terdiam.
Dan kemudian dia berkata kepada orang di balik tirai, "Sudah, mereka sudah pergi. Sekarang kamu bisa keluar." Tidak lama kemudian, ada seseorang dengan tubuh kekar keluar dari belakang tirai dan berjalan pelan keluar. Pakaiannya begitu mewah, tidak seperti rakyat biasa, dan gerak-geriknya sangat menawan. Mata birunya menyorotkan senyum dengan penuh hormat. "Tuanmu, apakah kamu sudah puas?" Nenek Yun berkata tanpa mengangkat sorot matanya, menuangkan beberapa pucuk daun teh dan mengenduhnya, dan berkata pelan, "Hanya seperti ini, apa menurutmu menyenangkan?" Jika ada Isabel, Fiona dan Raisa di sini, mereka pasti akan terkejut. Siapa sangka, hal penting yang harus dia urus adalah di sini. Apalagi orang yang dia temui adalah Nenek Yun. Vincent tersenyum ringan. "Ini adalah janji kita, benar kan?"